Jose Mourinho dikabarkan tengah menyusun rencana besar untuk memperkuat Fenerbahce musim depan, dan satu nama yang masuk dalam incarannya adalah winger Liverpool, Federico Chiesa. Pelatih asal Portugal itu ingin menambah kekuatan di lini serang setelah timnya dipastikan finish di posisi kedua Liga Super Turki, tepat di bawah Galatasaray. Chiesa sendiri baru bergabung dengan Liverpool musim lalu dengan mahar 12 juta euro. Namun, kiprahnya di Anfield jauh dari kata gemilang. Cedera berkepanjangan dan persaingan ketat, terutama dengan Mohamed Salah, membuat pemain asal Italia itu hanya tampil 4 kali di Premier League musim ini, dengan total waktu bermain hanya 33 menit, dengan Liverpool sudah mengunci gelar juara Premier League. Nasib Chiesa kian menggantung. Ia bahkan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan medali juara karena belum mencapai batas minimum 5 penampilan. Jika tak dimainkan di 3 laga tersisa kontra Chelsea, Arsenal, atau Brighton, Chiesa berpotensi meninggalkan Anfield tanpa kenangan manis berupa medali juara. Di sisi lain, Mourinho melihat peluang ini sebagai momen tepat untuk memboyong Chiesa ke Istanbul. Menurut laporan media Turki, Aspor, Mourinho telah meminta manajemen Fenerbahce untuk segera bergerak cepat di bursa transfer musim panas. Ia melihat Chiesa sebagai sosok yang mampu memberikan variasi serta kecepatan di sektor sayap, kualitas yang sangat dibutuhkan Fenerbahce agar bisa bersaing lebih ketat musim depan. Liverpool sendiri dikabarkan siap melepas Chiesa dengan harga hanya 10 juta euro, lebih rendah dari nilai belinya tahun lalu. Angka itu dinilai wajar mengingat minimnya kontribusi sang pemain sepanjang musim, dengan masa depannya di Anfield yang tak menentu dan peluang bermain yang makin tipis. Pindah ke Fenerbahce bisa menjadi langkah ideal bagi Chiesa untuk menghidupkan kembali karirnya, kali ini di bawah arahan Mourinho yang dikenal piawai mengeluarkan potensi terbaik pemainnya. Setelah memastikan gelar Liga Primer Inggris musim 2024-25 usai kemenangan telak 5-1 atas Tottenham Hotspur, Liverpool kini dihadapkan pada satu pertanyaan besar, siapa saja pemain yang akan menerima medali juara. Gelar ke-20 ini tak hanya menyamai rekor milik Manchester United, tapi juga menjadi simbol kebangkitan era baru di bawah Arne Slot. Namun di balik euforia tersebut, ada beberapa pemain yang mungkin harus menelan kekecewaan. Sesuai regulasi Liga Primer, setiap pemain harus mencatatkan setidaknya 5 penampilan di liga untuk secara otomatis berhak mendapatkan medali. Klub juara memang menerima total 40 medali, namun hanya sebagian yang dijamin jatuh ke tangan para pemain, sisanya bisa dibagikan sesuai kebijakan klub, termasuk kepada staf pelatih atau pemain dengan menit bermain minim. Tanda centang putih tebal pemain yang dipastikan dapat medali. Berikut adalah daftar pemain utama Liverpool yang sudah mengamankan medali mereka berkat jumlah penampilan yang cukup dan kontribusi nyata di lapangan. Kiper, Alisson Becker, Caomhin Kelleher. Back, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Kostas Tsimikas, Jarell Quansah. Gelandang, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo, Harvey Elliott. Penyerang, Mohamed Salah, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Núñez, Cody Gakpo. Pemain muda, Conor Bradley. Tanda silang pemain yang mungkin tidak kebagian, namun ada juga deretan nama yang kemungkinan besar tidak memenuhi syarat otomatis dan harus menunggu keputusan klub. Federico Chiesa hanya mencatat 4 penampilan sejauh ini, masih butuh 1 laga lagi untuk lolos syarat. Vítězslav Jaros, Harvey Davies, penjaga gawang pelapis yang nyaris tak mendapat menit bermain. Pemain muda, Amara Nalo, Isaac Mabaya, James S1 NCH Pronunciation Connell, Trey Nyoni, Tyler Morton, Kieran Morrison, Ranel Young, Rio Mumoha, Trent Doherty. Beberapa dari mereka memang masih sangat muda dan lebih sering bermain di ajang non-liga, sementara yang lain hanya menjadi pelapis tanpa pernah benar-benar mendapat kesempatan di Premier League. Situasi ini mencerminkan betapa ketatnya persaingan di skuad Liverpool musim ini. Meskipun semua anggota tim berkontribusi di balik layar,
tidak semua akan membawa pulang medali sebagai bukti pencapaian mereka. Dengan 3 laga tersisa, nasib pemain seperti Chiesa masih bisa berubah. Jika Slot memberinya kesempatan, ia masih punya peluang mengunci medali pertamanya di Inggris. Jika tidak, maka ia, seperti beberapa lainnya, hanya bisa berharap pada kemurahan hati klub. Liverpool resmi menyegel gelar juara Liga Inggris 2024-25 dengan cara yang luar biasa. Kemenangan meyakinkan 6-1 atas Tottenham Hotspur di Anfield menjadi pesta sempurna yang dirayakan langsung bersama ribuan supporter fanatik mereka. Ini bukan hanya soal mengangkat trofi, tapi juga tentang membungkam keraguan, terutama dari para pundit ternama yang dulu meremehkan mereka. Musim panas 2024, Liverpool menghadapi transisi besar. Setelah era kejayaan Jurgen Klopp, The Reds menunjuk Arne Slot, pelatih yang sebelumnya menangani Feyenoord dan belum terlalu dikenal di kancah sepak bola Inggris. Banyak pihak skeptis. Tak sedikit yang memprediksi Liverpool bahkan akan gagal menembus 4 besar. Apalagi menjadi juara liga. Namun, seperti kisah klasik penuh kejutan, Liverpool menjawab keraguan dengan performa gemilang sepanjang musim. Di saat para rival terjatuh satu persatu, tim asuhan Slot tampil konsisten, tajam, dan tak terhentikan. Pundit-pundit yang salah besar, beberapa nama besar dari dunia punditri kini harus menelan kata-katanya sendiri. Inilah beberapa prediksi paling meleset soal Liverpool musim ini. Gary Neville, legenda Manchester United ini tidak menempatkan Liverpool dalam 4 besar. Ia menjagokan Arsenal sebagai juara, diikuti Manchester City, United, dan Chelsea. Liverpool? Hanya di posisi kelima menurutnya, saya tidak yakin Liverpool bisa bersaing. Kata Neville kala itu. Steve Sidwell, dalam polling BBC bersama 30 pundit, prediksi Sidwell adalah yang paling meleset. Ia menempatkan Liverpool di luar zona Liga Champions, sementara menjagokan Manchester City menjuarai liga lagi dan Manchester United finish kedua, 2 ramalan yang gagal total. Pat Nevin bahkan menyebut Newcastle United akan finish ketiga, lebih tinggi dari Liverpool, dan menempatkan The Reds di luar 4 besar. Sekalipun Newcastle tampil cukup baik, mereka tetap tertinggal jauh dari Liverpool. Leon Osman, ex-pemain Everton ini memperkirakan Arsenal, Man City, Newcastle, dan Tottenham sebagai 4 besar. Liverpool kembali dicoret dari daftar, sementara Tottenham yang ia dukung justru tenggelam ke posisi 16 dan terpaut 45 poin dari sang juara. Roy Keane pesimistis terhadap peluang Liverpool dan mengatakan mereka harus belanja besar untuk bisa bersaing. Fakta di lapangan berkata lain, Liverpool tetap juara meski tidak mendatangkan nama-nama besar. Tim Sherwood, mantan pelatih Spurs ini percaya Tottenham bisa finish di 4 besar bersama MU, Arsenal, dan Man City. Lagi-lagi, Liverpool absen dari prediksinya, dan Tottenham, yang diprediksi mengancam, justru dibantai 6-1 oleh sang juara di laga penentuan. Dari diragukan jadi penguasa, apa yang dicapai Liverpool musim ini bukan sekadar soal statistik atau poin. Ini adalah kisah tentang bangkitnya kekuatan yang diremehkan, dibentuk oleh pelatih baru yang awalnya dianggap kurang nama. Arne Slot menjawab semua kritik dengan aksi nyata, membawa Liverpool kembali ke puncak sepak bola Inggris, dan kini, ketika para pundit mengulas kembali ramalan mereka, satu hal jadi jelas, Liverpool adalah tim yang pantas untuk tidak pernah diragukan.